Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus membutuhkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hati kita, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah justru dalam kelemahan. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Mazmur pasal 72 sampai 77. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia membanggakan atau bermegah akan kelebihan atau kehebatannya. Dan hampir tidak biasa orang bangga akan kekurangannya. Kalau bisa orang akan menutupi kekurangannya agar tidak diketahui orang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan ternyata sangat berbeda. Bagi Tuhan, kelemahan dan kekurangan kita malah akan menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah. Dalam 2 Korintus 12 kita mengetahui bahwa Paulus memiliki kelemahan yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Tidak jelaskan apa bentuk kelemahan tersebut. Apakah penyakit atau musuh atau kelemahan lainnya. Yang jelas hanya dikatakan duri dalam daging tersebut sebagai utusan iblis. Dan untuk itu Paulus telah memohon sebanyak 3 kali agar utusan iblis itu mundur daripadanya di ayat yang ke-8. Namun Paulus menerima jawaban dari Allah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban Tuhan ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan Paulus, tetapi yang jelas jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Paulus. Mengapa Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging dari Paulus? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah menjadi sempurna. Apa artinya ini? Kuasa Allah terungkap dengan sempurna dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita Allah akan menunjukkan bahwa yang menggerakkan hidup kita bukanlah diri kita dengan kekuatan kita sendiri, melainkan karena kekuatan dan belas kasihannya. Yang kedua, agar Paulus tidak meninggikan diri. Di ayat yang ke-7 disebutkan, kesuksesan seringkali membawa orang kepada kesombongan. Banyak orang lupa diri ketika dia ada di atas atau di puncak karirnya. Paulus ketika itu menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Jika kita baca mulai ayat 1 sampai 6 di pasal ini, Paulus memiliki karunia penglihatan dan menerima penyataan-penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Yakni dia dibawa ke tingkat ketiga dari sorga dan diangkat ke Firdaus di ayat 2 sampai 4. Hal-hal ini bisa membuatnya tinggi hati. Sebab itu dengan jujur ia mengakui bahwa ia diberi suatu duri dalam dagingnya dengan maksud supaya ia jangan meninggikan diri. Yang ketiga, saudara, karena jika aku lemah, maka aku kuat di ayat 10.
Ini adalah paradoks dalam kekristenan. Ketika kita lemah dalam diri kita, maka kita akan kuat dalam kasih karunia dari Yesus Kristus. Saat kita melihat diri kita lemah, maka kita mencari kekuatan di luar diri kita, yakni di dalam Kristus. Dan kita menerima kekuatan darinya, serta mengalami kiriman kekuatan ilahi dan kasih karunia dari Allah Bapa. Orang yang akrab dengan Tuhan tidak menggerutu ketika permohonannya tidak dikabulkan. Paulus malah mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ayat 9b sampai 10. Masalah seperti itu tidak menyenangkan mungkin untuk dialami, tapi Paulus puas di dalamnya demi Kristus. Dia menyimpulkan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat di sini bukan bicara tentang fisik, melainkan batin dan roh yang kuat. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Manusia menghargai dan mengagumi yang kuat dan hebat. Namun dalam kekristenan, kelemahan dan kebergantungan kepada Tuhan membuat Kristus penting dalam hidup orang percaya. Ketika Kristus penting dalam hidup kita, maka Dia akan bersinar melalui hidup kita. Yang nampak dari dalam diri kita bukanlah lagi diri kita, tetapi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Orang akan melihat bukti dari sesuatu yang luar biasa, yaitu tangannya yang bekerja di dalam kita. Jika saat ini Anda mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Paulus, berserahlah kepada Yesus dan andalkanlah kuasa dan kasih karunia-Nya. Dan Anda pun akan mengalami kehidupan yang ajaib, sehingga Anda bisa berkata seperti Paulus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Memang ada banyak sekali penderitaan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Tapi biarlah seperti Paulus yang mengatakan, justru di dalam kelemahan, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kita hidup bukan karena apa yang kita miliki dari diri kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita hidup karena kita mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan itu cukup untuk memberikan kita kekuatan yang baru, seperti sayap burung Raja Wali yang akan mengangkat kita terbang tinggi, mengatasi segala persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kiranya Engkau tanam terus kebenaran ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengucap syukur dan bersuka cita meskipun di dalam kelemahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.